Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, guru-guru dari madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, dan aliyah, serta para anak-anak, adik-adik dari keluarga besar madrasah. Bapak Ibu sekalian, harusnya Ibu nih tadi, tapi saya disuruh, gak apa-apa. Dan baru sejarah ini, berapa bulan kami jalan-jalan, hari ini duduk berdua. Biasa satu-satu ini, nggak tahu saya apa maksudnya ini. Para hadirin yang kami muliakan, bagi saya madrasah ini tidak canggung, karena saya mendirikan pesantren di Kabupaten Langkat tahun 84, namanya Pesantren Ulumul Quran. Habis MTQ waktu saya kepala PU saya dirikan. Sampai sekarang saya ketua pembina yayasan, jadi pemilik. Saya asramakan itu siswa sanawiyah dan aliyah ada sekitar 1.200. Tapi saya ambil dari dulu khusus, yaitu ditambah tahfizul Quran. Semua anak-anak lulusan dari sanawiyah minimal dia hafal Al-Quran minimal 10 juz. Tapi kalau anak-anak tidak mau baca Quran, tidak mau mengaji, saya kembalikan sama orang tuanya. Ini sikap. Kenapa? Karena kita banyak orang pintar sekarang. Negara ini banyak orang pandai. Tapi Bapak bisa lihat itu. Ada yang bergelar profesor, pangkatnya macam-macam, jabatannya mulai dari menteri sampai DPR, akhirnya masuk dalam tahanan. Apa yang kurang? Akhlaknya. Karena Rasul diutus yang pertama misinya adalah memperbaiki akhlak manusia. Yang kedua, menanamkan tauhid. Yang ketiga, mengajak kita untuk melaksanakan ibadah. Yang keempat misinya adalah muamalah. Jadi 4 misi dalam Rasulullah turun di Mekah. Bapak Ibu sekalian, tadi ada kontrak politik. Saya apa juga ya? Tadi bicara awal kita tidak bicara politik. Saya hanya tekankan semua, mau dari ulama sampai pesantren yang wajib memilih, ini harus diikuti. Tidak ada istilah independen di sini. Pilkada tidak independen. Jangan sok kita independen, sok murni. Rusak nanti bangsa kita. Dan saya katakan kita harus rekam jejak. Jadi mohon maaf tadi, protokol kita harus lihat ke belakang, memilih seorang lihat ke belakang, rekam jejaknya macam mana. Dan kalau kita buka sesuatu benar faktanya ada, itu bukan fitnah, itu bukan menzolimi. Kampanye kami kepada ibu, kami jelaskan apa adanya. Di negara antah berantah, ya kan? Di negara lain ada satu kabupaten di situ. Dia berkata bahwa saya membangun masjid pun orang keberatan. Bukan keberatan. Tapi kalau dia korupsi bisa nggak agama Islam? Saya tanya, boleh nggak? Sah nggak? Izinkan orang Islam korupsi? Saya jawab. Makanya itu kita lawan hari ini. Ada di negara abrakadabra sebelah kita lagi satu. Ada kabupatennya juga, ada bupatinya juga.
Kalau dia membangun pasar pajak 4 tahun terbelakang dan siap-siap. Ibu ini tidak orang teknik, tapi dia kemarin terkejar dari mana hitungannya. Kalau Pak Amir orang teknik bekerja 8 bulan pajak itu bisa selesai. Betul nggak? Itu gagal apa berhasil itu? Saya tanya, berhasil atau gagal itu? Nah, kenapa Anda ragu mengatakan gagal? Jangan dipilih. Saya tegas, kita kalem, ya. Tapi pilihan di depan mata. Waktu tinggal 3 minggu lagi. Tentukan sikap, istiqomah kita. Saya katakan tadi kontrak politik. Saya sampaikan, ada nggak di negara, di kabupaten satu lagi yang bernama Kabupaten Termehek-mehek? Di situ ada pesantren dapat 1 tahun 10 miliar, madrasah lain tidak dapat. Ada nggak itu? Itu namanya tidak adil. Jadi kalau tadi kita memilih yang ini yang itu, orang tidak adil masa dipilih. Pemimpin syaratnya jujur. Yang kedua dia adil terhadap semua rakyatnya, tidak boleh dia membedakan. Jadi kalau tadi, wah susah juga saya ikut dan bilangkan ini. Kita tidak meninjau ke belakang, santun. Nah, saya tanya, kalau bicara kita fakta, kita real menceritakan sebenarnya, apa enggak santun? Santun. Saya ceritakan bukan Kabupaten Asahan, ada 3 kabupaten, Kabupaten Abrakadabra, ya Andes itu bupatinya. Saya ditanya orang, Mas Ibu kalau sama Pak Amir mau nggak? Kami kelompok tani ngasih lembu 10, jatahnya 4 sama Ibu. Saya bilang, Ibu ini kami tak sanggup memerah lembu, mengurus lembu. Kami bisa ngurus rakyat. Makanya Bapak Ibu tegas, istiqomah. Kita bukan, tapi kalau saudara ragu memilih, itu resiko. Orang yang saudara katakan gagal dipilih, saudara yang bodoh. Rasul pun tidak ingin orang khalifah, raja yang dipilih diangkat rakyat orang yang zalim. Zalim mengambil hak orang. Saya tanya para guru sekalian, boleh nggak gaji guru, gaji pegawai negeri dipotong 2,5% dengan alasan untuk menjadi dia orang beriman, bertakwa? Ada kaitan 2,5% dengan kita? Ada nggak? Nggak ada. Ini ragu jawabnya. Ada. Apa itu? Hah? Dipotong? Ya, saya tanya dipotong. Ada kaitan dipotong itu dengan iman tuh di sini loh. Iman tuh bisa mengesahkan Allah. Orang beriman cirinya ada, bukan pada memotong gaji orang. Kalau mengambil hak orang, apa namanya itu? Hah? Jolim. Pilihlah yang jolim itu. Jadi kita tegas ya. Kami sama ibu ini sepakat. Ini ada contoh. Saya ibu ini sudah tekan lebih awal ini. Saya mungkin sampaikan ini. Ada ini ibu negen sebelah kanan, saya sebelah kiri. Kami tidak janji, tapi kami bikin komitmen lebih tinggi dari janji. Menaikkan honor sesuai anggaran dana desa, yang dari kepala desa itu yang lama 2.250.000, yang idealnya 2,5 juta. Ini kami tahu, kami berikan kepala desa. Jadi jangan kalah kita dengan kepala desa yang mungkin sekolahnya nggak tahu. Dia sikap ini. Kami ingin perubahan. Rasul pun hijrah itu ingin merubah masyarakat Madinah dan masyarakat Makkah. Dan yang pasti dalam hidup ini, di dunia ini adalah perubahan. Islam mengajarkan kalau orang yang tidak berubah dengan hari sebelumnya, dia merugi. Tapi kalau lebih jelek dari sebelumnya, dia celaka. Betul nggak itu? Tuhan yang mengajarkan saya, guru-guru madrasah, sebagus-bagusnya adalah lebih baik hari ini daripada hari kemarin.
itu perubahan. Kami tidak bisa melanjutkan, entah melanjutkan apa pun tak tahu kan. Melanjutkan yang tertunda, tahu saya lagi. Bapak Ibu sekalian, ya, kaum muslimin muslimat, orang desa terpengaruh baik botullah yang di negara abrakadabra dikasih uang santunan 50.000 penggali kuburan tiap bulan, dikasih guru ngaji, dikasih bilal mayat. Itu bukan kebaikan, itu hak, karena tercantum anggarannya itu di dalam anggaran dana desa. Catat itu, 1 miliar satu desa dikasih pemerintah pusat. Nah, tadi kalau bicara ini kita kompromi. Saya di Arjoman, di Meranti nggak ada situ sekolah madrasah. Kenapa nggak dikombinasikan ini? Berapa desa, 1 kecamatan, ada 7, ada 8. Berapa dana? 1 miliar kasihkan 7. Nah, itu di sharing pembiayanya. Tapi kita tadi, maka saya bilang ya Bapak Ibu sekalian, Ibu, ini ada guru yang sudah sertifikasi. 1 bulan dapat 1,5 juta. 3 bulan dikasih. 3 bulan dibayar, baru 3 bulan. Apa sekali bayar 1 bulan atau 3 bulan? 3 bulan sekali, ada 6 bulan. Honor penggali kuburan 3 bulan sekali. Saya tanya orang itu, apalah namanya kalau orang dibayar gaji honor 3 bulan sekali, ada 6 bulan. Setahu saya gajian tanggal 1. Di negara termehek-mehek tadi itu, siasan nggak tahu saya. Nanti jangan kita terpukau. Tadi protokol saya sampaikan, menilai seseorang lihat figurnya, mampu dia tidak mengayomi masyarakatnya. Jangan pilih orang baik, terkecoh kita, karena setan banyak di mata kita. Pilih orang yang benar, ad-din, pilih itu. Sekarang kita tengokkan baik semua itu, yang masuk dari DPR provinsi, yang gubernur masuk, tahu kan? Jadi imam bisa, jadi khotib bisa, tapi nauzubillah min dzalik. Betul nggak itu? Malu kita. Banyak orang pintar tapi tidak berakhlak, masih mau mengambil hak orang, masih mau memotong gaji pegawai. Itu tidak. Maka saya bilang, maukah saudara bapak ibu kita biarkan kezuliman biasa ini? Jalannya apa? Lawan. Jihad itu melawan kezuliman, kebatilan itu jihad. Jadi bapak ibu, saya heran ya, ada kadang-kadang ditanya, kami independen, kami netral. Netral tuh nggak tahu saya. Kalau netral tuh timbangan pas itu 50%, 50%. Tak memilih jadinya. Nah hari ini saya minta apa? Pada tanggal 9 pergi TPS UA. Saya tidak bisa bilang, tadi katanya tidak kawasan politik, tapi kami ada kontrak politik. Mana yang betul itu? Lucu kami. Dan saya pikir bisa ya. Ada sekarang negara yang kabupaten saya sebut tadi, dia 10 miliar 1 tahun, pesantrennya 10 miliar, gedungnya dibangun APBD. Saya pikir itu tadi, substansinya tadi itu, isinya itu ada yang tidak sama, ada tidak adil di kabupaten sana. Betul nggak itu? Nah, jangan segan-segan Pak Ustadz. Berdoa kita, ya Allah, banyak gini doanya, ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, ya Rahim, ridhoilah pasangan Nur Amir nomor 1 menjadi Bupati Wakil Bupati Hasan. Itu doanya, jadi jelas ya. Jadi tolong dulu perbaiki niat kita, memperbaiki. Saya membangun jalan Cokro
Jalan Imam Bonjol kemarin, fitnah orang banyak. Tak ada ganti rugi situ, dibilang orang korupsi. Memang tidak ada. Pernah diajukan sampai Mahkamah Agung, menang, nggak ada apa-apa. Sekarang orang bercerita, kalau nggak karena Pak Amir, Jalan Cokro Imam Bonjol cuma bisa dilewati 2 jalur. 1 lajur, 2 jalur. Sekarang saya bikin 2 lajur jadi 4 jalur. Saya katakan Bapak Ibu ya, Kabupaten Asahan tidak punya ikon sekarang. Di Garut ada dodol, ya. Pekalongan daerah Jawa Tengah ada batik, Jogja kerajinan, Asahan apa yang punya? 2 daerah ini lepas perhiasan, 1 Tanjung Bali, yang kedua batubara. Ada namanya di sini ya, saya beritahu, ada namanya kapasitas fiskal. Jadi kita ini pada tahun lalu 0,33 indeksnya. Artinya jumlah penduduk miskinnya setiap tahun ini bertambah. Saya di sini dengan Pak Siotang jadi bupati, Asahan 3 besar. Tidak ada di sini desa tertinggal. 1 Medan, 2 Deli Serdang, 3 Asahan. Sekarang nomor 2 paling bawah sesudah Kabupaten Simalungun. Malu. Apa yang kita banggakan? Ada. Kisaran ini nggak macam kota lagi, jorok, kotor. Kita ini umat Islam cinta kebersihan, mau sholat bersih dulu, ya, mau tidur bersih dulu. Jadi kenapa kita kotor? Makanya saya bilang tadi, tegas saja. Protokol sampaikan, ada pilihan, ada 2 pilihan. Silakan menurut saudara. Tapi saya hanya katakan, ini orang pantai, pantang tersinggung, merajuk dia, orang suara keras tak suka dia. Makanya ada orang sekarang di negara lain abrakadabra, ya kampanye calon bupati, dia bagus-bagus. Saya dizolimi, kasihanlah ibu-ibu, pakaiannya putih. Di sana itu, kalau belum pernah tengok kabupatennya itu saya besok. Kasihan saya, nangis pulang, Mbak air mata apa itu. Tapi sama pegawai, dimatinya pegawai, dihajarnya. Yang tak ikut dia, mendukung dia hari ini, udah pecat kau. Makanya dia kampanye sosialisasi, mulai dari camat, kepala dinas, kepala dusun, kepala desa, ikut semua hadir. Padahal pilkada ini jujur dan adil. PNS tidak boleh ikut kampanye. Gimana keadilan? Panwas mana sini panwas? Ada panwas? Nah itu, kalau nomor 1 kampanye difoto-foto, direkam-rekam. Tidak boleh, pemimpin harus adil. Dia, kalau dia takut kepada Allah, kepada Tuhannya, dia harus bertindak adil sama semua. Madrasah ini tidak boleh dibedakan. Nah, yang ditutup tadi kan itu. Kenapa tidak ada bantuan perhatian itu? Cuma bahasanya santun, tidak ada perhatian. Dengan air mata, tolonglah ibu-ibu, pilih saya. Ah, gawat gitu kalau gini. Masa mau jadi kepala daerah, nangis ya. Tidak boleh jadi pengemis. Mula-mula pengemis tapi jadi perampok ya. Tidak boleh itu. Harus tegas ya. Tiru Khalifah Umar bin Khattab. Tiru itu. Kita tegas, berani, tegas bukan berarti kasar, kejam. Tidak boleh. Makanya tadi kontra politik kami bicara sama ibu, kami prinsipnya sama dengan kontrak. Ini bukan kontrak, kami nggak bikin kontrak. Kami komitmen akan kami jalankan dengan dana 40 miliar. Bapak tadi mana? Pak protokol sini bawa ini. Pak Sidi tadi ya, bawa. Nah, ketua panitia bawa ini lah. Nah siapa tadi? Nah, Pak Bajuzul bawa. Kasih tadi. Bawa, ini salah satu pemimpin kami, ini terbuka.
Karena ini bagian visi misi kami mensejahterakan kehidupan masyarakat asahan. Sampaikan itu. Kalau mau kami tekan bersama. Tapi ini modalnya, kasih tahu. Ya. Nah, kasih tahu yang lain. Kita tegas. Jadi kalau kita nanti jadi itu, nah, ibu ini sudah buktikan kemarin. Desa Meranti, di situ saya bikin saluran air irigasi lebarnya 30 meter. 10 tahun yang lalu, 15 tahun lalu, tapi airnya, debit airnya rendah, lebih tinggi sawahnya daripada muka air. Itu masalah. Di sana kisar 10.000 hektar sawah. Satu lagi rawang. Kita sudah kehilangan sawah. Rawang itu berkisar 15.000, jadi 25.000 nanti sawah kita. Saya bilang jangan rubah itu padi jadi sawit. Nah, ibu tuh bikin bantu papan roti karena ada satu titik 30 meter panen padi kami di situ dari jam 10 sampai jam 3 ada pula yang masuk ke sungai itu. Lebarnya cuma 60 cm. Macam naik apa saya situ, macam siratul mustaqim, putar-putar masuk ke bawah itu. Itu bantu, kirim terus apa? Kayu balok itu ya. Kami situ ada situ selain, yang mana selain tadi? Hadir, betul nggak itu selain? Karena Islam itu menjadi membawa rahmatan lil alamin untuk seluruh umat manusia. Nah, kami buktikan sebelum jadi bupati. Satu lagi ibu ini kemarin berangkat 3-4 hari ke Jakarta meminta bantuan sumur bor. Mungkin antara Sungai Kepayang atau Arjoman, nggak tahu ibu tidak tentukan. Beliau bicara. Maka rasa nggak tahu. Kami udah janji, jadi di Padang Mahundang kira 8 kilo irigasi, di daerah Meranti Rawang 10 km mengambil air dari Sungai Silo. Saya pernah bikin saluran tampung itu irigasi dari Sungai Bulur, Sungai Peluru, tapi tidak nampung. Itu kita pikirkan, karena saya bilang, Bapak Ibu situ orang Jawa sama orang Batak, dua-duanya saya bilang kalian itu luar biasa hidupnya. Karena selain ngasih makan untuk anaknya, beras ini untuk orang asahan. Hidup yang paling mulia itu adalah petani. Apa yang dia tanam, itu yang dia petik. Tidak ada korupsi di situ. Kita contoh itu. Jadi tolong nanti kesepakatan semua. Kalau yang kelompok lain yang apa, macam mana bikin komitmen, kalau mau dukung terus, ya Bu, dukung menang, selesai. Tapi kalau nggak bicara politik, selesai. Kita tidak mau umat Islam, generasi muda harus ikut terjun dalam bidang politik, karena politik itu murni, tidak ada yang jelek. Jangan ambil teori Adam Smith, jangan ambil teori Karl Marx tentang demokrasi. Jangan ambil teori Machiavelli menghalalkan segala cara. Ambillah piagam Madinah. Ya. Jadi kita nggak lari, rugi kita, ketinggalan kita. Kita harus maju. Saya ingatkan ya, kita madrasah dengan kita ratifikasinya masyarakat ekonomi ASEAN. Orang Singapura sudah bisa tanggal 1 Januari membuka universitas di Medan, diizinkan. Kita punya namanya, ada nanti apa namanya itu, untuk bisa buka madrasah orang Malaysia di sini, tidak bisa larang. Itu tantangan guru madrasah. Saya kemarin menaikkan surat menambah untuk habis. Saya ada guru baru tamat dari Syria, Suriah sama Arab, ada 4 anak pesantren Ulumul Quran. Kami kirim dulu, sudah tamat pulang, dapatlah orang yang habis 1 tahun 10 juta dari Menteri Agama. Dan insya Allah tahun depan ada kita berangkatkan lagi ke Syria 3 santri dari pesantren. Dan saya janji dengan ibu ini, cuma tolong dukung, nggak mungkin kami bisa. Dan kami akan jelaskan kepada Bapak Ibu, kami hanya mengatur uang APBD. Jadi uang yang ada di 1,5 triliun,
alokasinya kita perbaiki, kita tajamkan. Untuk guru berapa, untuk jalan berapa persen. Ibu ini sampaikan 20% untuk pendidikan. Mana itu? Itu sudah amanat undang-undang itu. Nah, pendidikan ada pendidikan umum, ada pendidikan agama. Nah, kita duduk nanti sama-sama. Yaudah. Sekarang proses transparansi itu terbuka, tidak ada yang disembunyikan. Karena sembunyi-sembunyi itulah bikin kecurangan. Dan tolong awasi, saya dengar kabar ada pesantren yang di negara Abrakadabra sudah disiapkan C6. Jadi ada bukan dari Kabupaten Asahan, tempat lain yang pergi dikasih untuk masuk Exodus. Ada 600 orang. Saya mau tanya, kalau dia pemimpin, dia punya pesantren, berlaku tidak jujur, pantas nggak ya? Curang dia, curang itu nggak boleh. Kami sama dulu mudah-mudahan kami nggak punya kekuasaan, kami nggak punya camat, nggak punya kepala desa, kami punya rakyat, kami punya inilah guru agama. Tolong doakan kami. Nah, saya pikir itu dulu. Nanti mungkin saya sudah jawab, ibu nanti yang apa. Tapi yang jelas istiqomah itu memilih pemimpin terserah. Kita bukan cari bupati. Kalau bupati cenderung yang berkuasa otoriter. Tapi kalau pemimpin itulah yang katanya sidik, amanah, patanah dan tablik. Tapi di kamus seorang penguasa tidak ada itu. Apa yang bisa dia ambil, apa yang bisa diatur untuk melanggengkan kekuasaan. Ibu ini pernah saya tanya, ibu nanti jadi bupati, mau nggak anak? Apa mungkin ibu anak ibu jadi bupati? Nggak mungkin, cucunya nggak. Kami orang rakyat, nggak mungkin itu. Tidak mungkin bikin dinasti di sini. Yang penting kita cari generasi ke depan, asal ini berubah, karena berubah itu hebat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.